Sirkuit Buriram, Thailand, Februari 2026. Atmosfer di paddock Moto3 mendadak berubah mencekam saat seorang remaja asal Gunung Kidul, Indonesia, resmi menapakkan kakinya di grid kelas dunia. Ini bukan sekedar debut biasa, ini adalah pernyataan perang dari talenta Asia yang sudah lama dinantikan. Veda Ega Patama, nama yang kini menjadi buah bibir para pengamat MotoGP di Eropa, siap menggebrak race perdana Moto3 musim 2026. Pertanyaannya bukan lagi siapa dia, melainkan seberapa jauh dia akan mempermalukan para rider veteran Spanyol dan Italia di lintasan ini. Dengan bekal adaptasi mesin NSF 250RW yang sangat metodis, Veda datang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai ancaman nyata yang bisa merusak peta persaingan perebutan poin sejak putaran pertama. Bayangkan, tekanan jutaan pasang mata dari Indonesia kini tertuju pada pundak pemuda ini. Namun Veda meresponsnya dengan ketenangan dingin yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Apakah Thailand akan menjadi saksi sejarah berkibarnya merah putih di podium kelas dunia, ataukah kerasnya persaingan Moto3 akan memberikan pelajaran pahit bagi sang rookie? Tetap di sini, karena kita akan membedah setiap detail teknis, statistik, hingga rahasia di balik layar yang membuat Veda Pratama menjadi kuda hitam paling mematikan di musim 2026 ini. Analisis Portimao, menaklukkan roller coaster. Kita mulai dari ujian paling brutal di kalender pramusim, Portimao, Portugal. Sirkuit yang dijuluki The Roller Coaster karena perbedaan elevasi yang ekstrim ini biasanya menjadi mimpi buruk bagi setiap rookie. Namun data yang keluar dari garasi Honda Tim Asia menunjukkan sesuatu yang aneh, sangat progresif meskipun lintasan sempat diguyur hujan, kondisi yang biasanya membuat pembalap baru kehilangan rasa percaya diri. Disinilah Veda membuktikan kelasnya. Dia tidak langsung mencoba melakukan time attack yang berisiko crash, melainkan fokus pada feeling motor di setiap tanjakan dan turunan tajam Portimao. Hasilnya luar biasa. Veda menempati posisi ke-7 secara keseluruhan dengan catatan waktu terbaik 2 menit 2,545 detik. Yang paling mengejutkan para mekanik adalah kemampuannya memangkas hampir 3 detik penuh hanya dalam waktu singkat dari hari pertama ke hari kedua. Ini adalah bukti nyata bahwa Veda memiliki kecerdasan spasial yang sangat tinggi. Dia mampu menghafal titik pengereman di lintasan yang sangat teknis hanya dalam beberapa putaran. Keberaniannya menerjang tikungan cepat di bawah guyuran hujan menunjukkan bahwa mentalitas Veda sudah berada di level petarung sejati. Sebuah modal yang sangat mahal sebelum dia mendarat di Thailand pekan ini. Dominasi Jerez, perang psikologi melawan Eropa. Bergeser ke sirkuit Jerez di Spanyol, tensi persaingan semakin mendidih. Jerez adalah rumah bagi sebagian besar pembalap Moto3, tempat di mana setiap jengkal aspal sudah mereka hafal di luar kepala. Namun, Veda Pratama datang ke sana dan merusak skenario dominasi lokal. Fokus utama di Jerez adalah duel head-to-head melawan para lulusan Red Bull Rookies Cup, kawah candra di muka pembalap muda terbaik dunia. Veda harus berhadapan langsung dengan nama-nama besar seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish yang digadang-gadang akan mendominasi musim ini. Namun, sejarah mencatat hal berbeda di papan waktu. Veda mencetak waktu 1 menit 44,968 detik pada hari kedua, sebuah lonjakan performa sebesar 1,6 detik dibanding hari sebelumnya. Meskipun secara peringkat berada di posisi ke-17 dari 26 pembalap, data telemetri menunjukkan bahwa Veda konsisten berada di sektor tercepat pada area teknis. Yang paling krusial, dia sukses mengungguli Uriarte dan Danish dalam simulasi balap panjang. Ini adalah serangan psikologis yang sangat telak bagi rival-rivalnya. Di pedok, para pengamat mulai berbisik bahwa Veda memiliki gaya balap yang sangat efisien, jarang melakukan koreksi kemudi yang tidak perlu, dan sangat tenang saat masuk ke tikungan sempit. Keunggulan tipis ini mungkin terlihat kecil di atas kertas, tapi dalam balapan Moto3 yang penuh drama, selisih 0 sekian detik adalah perbedaan antara menjadi juara atau sekadar finisher di posisi belakang. Rahasia ban Pirelli, adaptasi tanpa celah. Salah satu variabel paling krusial yang sering menghancurkan karir rookie di Moto3 adalah transisi ke ban Pirelli. Karakteristik ban ini sangat sensitif terhadap suhu dan gaya balap, namun Veda Pratama tampaknya telah menemukan kunci rahasia untuk menjinakkannya. Berdasarkan pengamatan teknis di Jerez, Veda tidak melakukan gaya balap agresif yang menghancurkan kompon ban di awal lomba. Sebaliknya, dia menerapkan gaya smooth yang sangat konservatif, namun tetap menghasilkan kecepatan yang kompetitif. Hal ini menarik perhatian para teknisi ban di paddock.
Mereka mencatat bahwa suhu ban belakang pada motor Veda jauh lebih stabil dibandingkan pembalap rookie lainnya. Kemampuan Veda untuk merasakan limit ban tanpa harus melewatinya adalah bakat alami yang sangat langka. Dia mengerti kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan energi ban untuk serangan di lap-lap terakhir. Adaptasi teknis semacam ini biasanya membutuhkan waktu 1 musim penuh, namun Veda tampaknya mampu menguasainya hanya dalam 2 sesi tes pramusim. Jika strategi pengelolaan ban ini bisa dia terapkan secara sempurna di aspal panas sirkuit Buriram yang sangat abrasif, maka Veda memiliki peluang besar untuk melakukan overtaking massal di 5 lap terakhir saat pembalap lain mulai kehilangan grip. Inilah rahasia teknis yang membuat tim mekanik Honda merasa sangat optimis menghadapi seri pembuka di Thailand. Pujian Hiroshi Aoyama. Validasi dari sang maestro. Pengakuan tertinggi dalam dunia balap tidak datang dari media, melainkan dari manajer tim yang sudah kenyang asam garam dunia balap internasional. Hiroshi Aoyama, manajer tim Honda Tim Asia, sekaligus mantan juara dunia 250cc, memberikan pernyataan yang sangat langka bagi seorang pembalap debutan. Aoyama memuji pendekatan Veda yang dianggap sangat metodis dan dewasa. Menurut Aoyama, Veda tidak terjebak dalam ego untuk sekadar mencatatkan 1 putaran tercepat yang biasanya berujung pada kecelakaan konyol. Sebaliknya, Veda fokus pada pengembangan motor dan pemahaman terhadap sasis NSF 250RW miliknya. Aoyama menekankan bahwa stabilitas Veda di atas motor dalam kondisi lintasan yang sulit adalah sesuatu yang sangat impresif. Dia bukan sekadar pembalap cepat, dia adalah pembalap cerdas yang tahu bagaimana cara memenangkan kejuaraan jangka panjang, ujar Aoyama kepada media internasional. Validasi ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi Veda. Memiliki bos tim yang percaya sepenuhnya pada kemampuan pembalapnya adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas mental di tengah tekanan kompetisi yang gila. Pujian ini juga menjadi sinyal bagi tim rival bahwa Honda Tim Asia memiliki senjata rahasia yang tidak boleh diremehkan. Dengan restu dari sang maestro, Veda kini memiliki pondasi mental yang sangat kuat untuk menghadapi keganasan grid Moto3 di seri Thailand nanti. Sorotan media Spanyol, The Silent Assassin. Dunia balap motor seringkali bersifat Eurosentris, di mana media-media besar seperti Motosan dari Spanyol biasanya hanya fokus pada talenta lokal mereka. Namun, fenomena Veda Pratama telah memaksa mereka untuk mengalihkan pandangan ke timur. Motosan secara terbuka menyebut Veda sebagai Silent Assassin atau pembunuh dalam diam musim 2026. Alasan utamanya sederhana namun mematikan. Veda adalah pembalap dengan tingkat kesalahan atau crash rate terendah selama sesi tes pramusim di Portimao dan Jerez. Di saat pembalap muda lain berjatuhan di gravel karena terlalu bernafsu, Veda tetap tenang di atas jok motornya, mengumpulkan data putaran demi putaran tanpa cacat. Media Spanyol mulai menganalisis bahwa gaya balap Veda sangat mirip dengan karakteristik pembalap top MotoGP yang memprioritaskan konsistensi di atas segalanya. Mereka memperingatkan bahwa jika Veda mendapatkan posisi start yang bagus di kualifikasi, dia akan sangat sulit untuk dilewati, karena pertahanannya yang sangat solid saat menutup celah di tikungan. Label kuda hitam yang diberikan oleh media internasional ini bukan sekadar bumbu berita, melainkan peringatan serius bagi para pembalap Eropa agar tidak memandang sebelah mata pemuda asal Indonesia ini. Veda kini sudah masuk dalam radar utama pengamatan taktis tim-tim besar, menjadikannya ancaman yang nyata bagi supremasi pembalap Spanyol dan Italia di kelas Moto3. Memori Buriram, keuntungan main di kandang sendiri. Sirkuit Buriram bukan sekadar nama di atas kertas bagi Veda Pratama. Itu adalah medan pertempuran di mana dia telah mengukir tinta emas berkali-kali. Selama berkompetisi di Asia Talent Cup (ATC) musim 2022 dan 2023, Veda menunjukkan dominasi yang hampir tidak masuk akal di lintasan ini. Dia hafal setiap sudut, setiap gundukan kecil di aspal, hingga cara memanfaatkan aliran udara atau slipstream di lintasan lurus Buriram yang sangat panjang. Pengetahuan lokal ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh mayoritas pembalap Moto3 dari Eropa. Di Buriram, tikungan terakhir atau the last corner seringkali menjadi tempat penentuan kemenangan di lap terakhir. Veda telah berkali-kali memenangkan duel di tikungan tersebut, menunjukkan bahwa dia memiliki insting pembunuh saat tekanan berada di titik tertinggi.
Cuaca panas dan kelembapan ekstrim di Thailand juga menjadi sahabat karib bagi Veda yang sudah terbiasa berlatih di iklim tropis Indonesia. Sementara bagi pembalap Eropa, cuaca ini bisa menjadi siksaan fisik yang menguras konsentrasi. Dengan pengalaman ribuan kilometer di Buriram, Veda diprediksi akan langsung nyetel dengan setup motor sejak sesi latihan bebas pertama. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mempelajari jalur balap atau racing line, melainkan bisa langsung fokus pada penyempurnaan kecepatan mesin. Inilah keunggulan strategis yang akan membuat Veda selangkah lebih maju dibandingkan rival-rivalnya di race perdana nanti. Meskipun memiliki modal teknis yang kuat, Veda Pratama tetap harus menghadapi kenyataan bahwa Moto3 adalah kategori yang sangat kejam. Ini adalah kelas di mana kontak fisik antar pembalap adalah hal biasa, dan taktik kotor seringkali terjadi di tengah kerumunan rombongan besar. Veda akan berhadapan dengan para veteran yang sudah membalap di Moto3 selama bertahun-tahun dan tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi seorang rookie. Secara fisik, balapan Moto3 jauh lebih melelahkan daripada kejuaraan junior manapun yang pernah diikuti Veda. Durasi balapan yang lebih lama dan tingkat persaingan yang tidak pernah kendor dari lap pertama hingga lap terakhir akan menguji ketahanan stamina dan konsentrasi Veda. Selain itu, ekspektasi publik Indonesia yang luar biasa besar bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik, harapan jutaan orang untuk melihatnya di podium bisa berubah menjadi beban mental yang menghambat performanya. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, Veda dikenal memiliki manajemen emosi yang sangat baik. Dia jarang terlihat meledak-ledak dan selalu fokus pada instruksi tim. Pertarungan di Buriram nanti bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tapi soal siapa yang lebih kuat menahan tekanan mental dan fisik di tengah kepungan pembalap terbaik dunia. Ini adalah inisiasi sesungguhnya bagi Veda untuk membuktikan apakah dia benar-benar pantas menyandang status sebagai bintang masa depan MotoGP. Strategi tim Honda Asia, kerjasama taktis. Di balik kesuksesan seorang pembalap, ada strategi tim yang bekerja di balik layar, dan Honda Tim Asia telah menyiapkan skenario khusus untuk Veda di seri Thailand. Tim ini memiliki data sejarah yang sangat lengkap mengenai setup motor NSF 250RW di sirkuit Buriram. Dengan data tersebut, para mekanik bisa memberikan motor yang paling seimbang bagi Veda sejak hari Jumat. Strategi kualifikasi juga akan menjadi kunci. Besar kemungkinan Veda akan bekerja sama dengan rekan setimnya untuk menciptakan efek slipstream guna mendapatkan posisi start di dua baris terdepan. Posisi start sangat krusial di Buriram karena tikungan pertama yang sangat sempit seringkali menjadi lokasi kecelakaan massal. Selain itu, tim juga fokus pada optimasi akselerasi motor saat keluar dari tikungan lambat, area di mana Honda seringkali unggul atas kompetitornya. Komunikasi antara Veda dan para mekanik senior di tim ini dikabarkan sangat lancar, di mana Veda mampu memberikan masukan teknis yang sangat akurat mengenai apa yang dia rasakan pada motor. Sinergi yang solid antara pembalap dan kru teknis inilah yang akan menjadi motor penggerak bagi performa Veda di lintasan. Honda Tim Asia sangat ambisius untuk mengembalikan kejayaan mereka di kandang sendiri. Dan Veda Pratama adalah instrumen utama dalam rencana besar tersebut. Jika strategi tim berjalan tanpa kendala, kita mungkin akan melihat salah satu performa debut paling mengesankan dalam sejarah kelas Moto3. Awal kebangkitan Asia. Kini semua mata tertuju pada kalender balap akhir pekan ini, 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Race perdana di Buriram bukan sekadar balapan pembuka musim, melainkan simbol kebangkitan talenta balap Asia di kancah global. Veda Pratama membawa harapan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh ekosistem balap Indonesia yang sudah lama haus akan prestasi di kelas dunia. Dengan modal hasil tes pramusim yang solid, pemahaman ban yang matang, serta sejarah manis di lintasan Thailand, Veda memiliki semua syarat untuk membuat kejutan besar. Apakah dia akan langsung meraih podium? Ataukah dia akan bermain aman untuk mengamankan poin pertama yang berharga? Spekulasi di pedok mengatakan bahwa Veda akan tampil sangat agresif di 5 lap terakhir setelah menghemat ban di awal balapan. Jika skenario ini terwujud, maka Buriram akan berguncang oleh sorakan penggemar Indonesia yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dia bukan sekadar numpang lewat di Moto3.
Ini adalah awal dari era baru, sebuah perjalanan panjang menuju kasta tertinggi MotoGP. Akankah sejarah tercipta di bawah langit Thailand akhir pekan ini? Kita hanya perlu menunggu beberapa jam lagi untuk melihat jawabannya. Bersiaplah, karena kejutan besar mungkin sedang menunggu kita di tikungan terakhir Buriram.